Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Ada sebuah kisah tentang perjuangan jurnalis The Washington Post yang membongkar keterlibatan petinggi-petinggi Gedung Putih dalam tindakan menyadap, mencuri, dan memata-matai Partai Demokrat demi melanggengkan kekuasaan Presiden Richard Nixon yang berasal dari Partai Republik. Kisah ini kemudian difilmkan dengan judul All the President's Men yang dirilis pada tahun 1976. Sebelum mulai ke ceritanya, saya ingin kasih tahu kalau kasus dalam film ini sangat rumit karena melibatkan banyak sekali orang-orang penting di Amerika. Jadi, teman-teman sebisa mungkin mengingat tokohnya agar tidak bingung. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari terjadinya pencurian di kantor pusat Partai Demokrat yang berada di Komplek Watergate, Washington DC pada 17 Juni 1972. Kasus pencurian tersebut dikenal dengan sebutan kasus Watergate. Pelaku yang berjumlah 5 orang tertangkap membawa uang ratusan dolar dalam pecahan $100 dengan nomor seri yang berurutan. Harry Rosenfeld, editor untuk berita lokal Washington Post, mendugaskan seorang jurnalis bernama Bob Woodward untuk mencari tahu lebih banyak informasi mengenai kejadian tersebut. Jurnalis bernama Carl Bernstein juga tertarik untuk menyelidiki kasus tersebut. Dia mengatakan pada Harry bahwa dia mengenal seorang staf di Watergate. Tapi Harry menyuruh Carl menyelesaikan tugasnya dulu sebelum mendapatkan tugas yang lain. Saat itu, Bob langsung bergegas pergi mencari tahu siapa pengacara untuk kelima pencuri tersebut. Pengadilan sudah menunjuk 2 pengacara, tapi ternyata para terdakwa memiliki penasehat hukum sendiri. Pencuri memiliki penasehat hukum sendiri bukanlah hal biasa. Mereka biasanya akan menggunakan penasehat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan. Kemudian, seorang pengacara bernama Markham memberitahu Bob bahwa semua terdakwa hanya memiliki satu penasihat hukum, yaitu Starkey. Setelah melihat Starkey sangat membantu para terdakwa, Bob merasa janggal. 2 pengacara yang ditunjuk pengadilan rupanya belum pernah ditugaskan untuk mewakili pencuri. Pengacara seperti Markham yang datang tanpa ditunjuk siapapun juga mencurigakan. Bob mengira para pencuri itu sudah merencanakan semuanya. Namun mereka butuh seseorang untuk mengatur penasihat hukum mereka, dan Bob mencurigai Markham. Bob menanyakan pada Markham apakah salah seorang pencuri menghubunginya. Markham berkata tidak. Dia hanya pernah bertemu salah satu terdakwa bernama Barker di sebuah acara sosial. Setelah kembali ke kantor Washington Post, Bob memberitahu Harry dan Ben selaku editor berita lokal dan editor eksekutif mengenai terdakwa yang masing-masing memiliki nama alias. Dugaannya sementara, terdakwa mencoba menyadap kantor pusat Partai Demokrat. 4 terdakwa, Gonzales, Martinez, Sturgis, Barker adalah orang Miami. Lalu terdakwa bernama James mengaku mantan anggota CIA. Namun CIA tidak mengkonfirmasi itu, bahkan menolak mengenal James. Dilihat dari uang dan barang yang dibawa terdakwa saat tertangkap, mereka yakin ada yang memperkerjakan para terdakwa tersebut. Harry berkata dia tidak tertarik dengan spekulasi tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, setelah itu, Bob mendapat informasi dari rekannya yang menyelidiki ke kantor polisi. Katanya, ada catatan aneh di 2 buku alamat milik terdakwa yang merujuk pada seorang bernama Howard Hunt dari White House atau Gedung Putih yang merupakan istana kepresidenan Amerika. Bob kemudian menghubungi Humas Gedung Putih menanyakan seseorang bernama Hunt tersebut. Tapi katanya Hunt sedang tidak ada dan mengarahkan untuk bertanya ke kantor Charles Colson. Berdasarkan informasi dari Harry, Charles Colson adalah penasehat khusus Presiden Richard Nixon yang saat itu sedang menjabat dan tengah bersiap untuk mencalonkan diri lagi di pemilu berikutnya. Setelah menghubungi kantor Colson, Hunt juga tidak berada di sana. Lalu Bob diberitahu untuk mencoba menghubungi Mullen Company, tempat Hunt bekerja sebagai penulis. Akhirnya, teleponnya terhubung dengan Hunt. Bob langsung bertanya pada Hunt mengapa nomornya ada di buku alamat 2 terdakwa kasus Watergate. Hunt menolak memberikan komentar karena masalah tersebut berada di bawah keputusan pengadilan. Hi, I'm Bob Woodward of the Washington Post. Yes. What? You care to comment? View that the matter is under adjudication.
Setelah telepon ditutup, Bob mencoba mencari tahu lagi dengan menghubungi beberapa pihak terkait lain. Hingga dia menemukan informasi baru bahwa Hunt bekerja untuk CIA sampai tahun 1970. Tapi kini FBI mencurigai Hunt terlibat dalam kasus Watergate. Kemudian, Humas Gedung Putih tiba-tiba mengatakan Hunt sudah tidak bekerja di sana selama 3 bulan. Hal lain yang membuat Bob curiga yaitu orang-orang mengatakan Hunt tidak bersalah ketika Bob hanya menanyakan apa tugas Hunt di Gedung Putih. Redaktur Washington Post meminta Bob berhati-hati dalam menulis berita tentang hal itu. Awalnya ada pertentangan mengenai Carl yang ingin ditugaskan juga untuk menginvestigasi kasus Watergate karena dia baru 9 bulan bekerja di sana. Namun akhirnya Carl diizinkan membantu Bob. Saat itu, Carl tanpa izin menulis ulang berita yang ditulis Bob. Dia berkata tidak bermaksud mencari masalah, tapi hanya ingin membantu Bob. Untung saja Bob mengakui tulisan Carl lebih baik, jadi dia memberikan seluruh catatannya. Setelah itu, Carl bertemu dengan Sharon. Sebagai asisten Charles Colson, dia juga otomatis mengenal Hunt. Sharon mengatakan, He's a nice person. He's secretive. He was doing investigative work. On what? kabar terakhir yang Sharon tahu, Hunt sedang menyelidiki tentang Senator Kennedy yang ditakuti Gedung Putih. Katanya, Hunt selalu mencari bahan mengenai Kennedy di perpustakaan Gedung Putih, perpustakaan Kongres, dan apapun yang bisa ditemukan. Sekembalinya ke kantor, Carl menghubungi perpustakaan Gedung Putih untuk menanyakan daftar pinjaman atas nama Hunt. Awalnya, petugas perpustakaan mengatakan Hunt banyak sekali meminjam buku lalu meminta Carl menunggunya untuk mengecek. Tetapi tiba-tiba petugas perpustakaan mengatakan dia sebenarnya tidak punya kartu pinjaman atas nama Hunt dan tidak ingat pernah memberikan bahan untuk seorang bernama Hunt. Carl memberitahu hal tersebut kepada Bob. Lalu Bob menghubungi Humas Gedung Putih mengkonfirmasi apa yang petugas perpustakaan katakan pada Carl. Anehnya, staf Gedung Putih mengatakan bahwa petugas perpustakaan menyangkal pernah terjadi percakapan dengan Carl. Gagal mendapatkan bukti dari perpustakaan Gedung Putih, mereka berdua kemudian mencari bukti ke perpustakaan Kongres. Mereka menghabiskan waktu mengecek satu persatu daftar pinjaman setahun sebelumnya. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan apapun. I'm not sure you want 'em, but I got 'em. Setelah berita yang ditulis dicek oleh Harry, selanjutnya diberikan kepada Ben. Harry yakin berita tersebut akan bagus karena New York Times tidak memiliki informasi yang sama. Namun, menurut Ben, berita tersebut tidak cukup bagus. Dia meminta mereka mencari tahu lebih dalam lagi. Suatu hari, Bob mendapat surat dari informan anonim yang disebut Deep Throat terselip di koran New York Times miliknya. Deep Throat melarang Bob menghubunginya lewat tulisan ataupun telepon karena ada penyadapan. Jika Bob ingin berbicara dengannya, letakkan bendera pada pot yang ada di balkon. Jika Deep Throat ingin berbicara dengan Bob, dia akan meninggalkan not di halaman 20 pada koran New York Times milik Bob. Selanjutnya, pada suatu malam, Bob melakukan pertemuan rahasia dengan Deep Throat. Deep Throat meminta Bob melupakan semua mitos yang diciptakan media tentang Gedung Putih dan menyuruh Bob untuk mengikuti alur uang Hunt. Sebagai informan, Deep Throat tidak memberitahu segala yang dia ketahui. Dia hanya membantu Bob menyelidiki di arah yang benar. I can quote you even as an anonymous source. I mean, you'd be on deep background. And you thought I'd help? But you could tell me that. I'll keep you in the right direction if I can, but that's Di berita terbaru New York Times, tertulis ditemukan 15 panggilan telepon selama 3 bulan sebelum pencurian dari terdakwa bernama Barker di Miami kepada tim kemenangan Richard Nixon yang disebut CRIP atau Committee to Re-elect the President. Kemudian, ada juga uang $89.000 dalam bentuk cek dikeluarkan atas nama seorang pengacara Meksiko. Bob merasa kesal karena tidak menemukan fakta tersebut. Carl lalu menemui kenalannya yang bekerja di perusahaan telepon. Sayangnya, dia tidak bisa mendapatkan catatan panggilan yang lebih lengkap. Tapi dia mendapat informasi bahwa kepolisian Miami sedang mencari tahu apakah terdakwa kasus Watergate melanggar hukum Florida. Meskipun sudah membuat janji pribadi, Carl sengaja dihalangi agar tidak bertemu. Carl sudah sabar menunggu sepanjang hari sampai akhirnya dia masuk diam-diam ketika ada kesempatan. Would be easier too, wouldn't it? All right. Hold it. What? Dardis berkata dia tidak lupa janji dengan Carl. Hanya saja hari itu orang memberikannya pekerjaan baru saja memulai kampanye pemilihan. Setelah Carl memaksa, akhirnya Dardis memberitahu catatan telepon dan catatan uang terdakwa Barker.
Di antara semua cek tersebut, ditemukan cek atas nama Kenneth Dahlberg yang Dardy sendiri belum memastikan siapa orang tersebut. Setelah Bob diberitahu tentang seorang bernama Kenneth, dia langsung menghubungi Kenneth menanyakan tentang cek sebesar $25.000 atas namanya yang disimpan dalam rekening terdakwa Barker. Kenneth pun memberitahu bahwa dia adalah ketua keuangan Midwest, dia mengumpulkan banyak uang untuk Cripp. Tapi Kenneth tidak menjelaskan bagaimana cek tersebut bisa ada pada salah satu terdakwa kasus Watergate. Bob kemudian menghubungi ketua Cripp untuk menanyakan hal tersebut. Namun Bob diminta bertanya kepada John Mitchell, ketua sebelumnya, karena hal itu terjadi ketika John Mitchell belum mengundurkan diri sebagai ketua Cripp. Lalu tiba-tiba Kenneth menelpon, dia memberitahu bahwa setelah mengumpulkan banyak uang untuk Cripp, dia menukarnya dengan cek dan memberikannya kepada Maurice Stans, kepala keuangan Richard Nixon. Kenneth tidak mengetahui apa yang terjadi pada cek tersebut selanjutnya. Bob jadi menduga Stans mungkin saja terlibat dalam kasus Watergate. Ketika rapat para editor, mereka mengatakan pada Ben kalau pemberitaan mengenai keuangan Cripp terlalu berbahaya bagi perusahaan. Mereka semua butuh bekerja dan hidup dengan tenang. Bukan masalah sumbernya, namun apapun yang diberitakan pasti akan disangkal oleh Gedung Putih. It's a dangerous story for this paper. We all have to go out and work for a living. Setelah rapat editor selesai, Bob dan Carl menemui Ben. Mereka memberitahu tentang adanya dana rahasia di Cripp. Ben lalu menanyakan perkembangan mengenai kasus Watergate. Bob pun menjawab, masalah uang itu merupakan kunci dari semua yang terjadi. Ben kemudian memberitahu ada media lain yang terus merosot karena mengusik terlalu jauh urusan Gedung Putih. Apapun yang terjadi, Richard Nixon sudah dipastikan naik kembali. Ben berkata, mereka sedang terjebak pada berita yang orang tidak inginkan. Banyak yang menyuruhnya melepaskan berita tersebut. Meskipun begitu, Ben berusaha untuk bersikap bijak. Dia tidak langsung meminta Bob dan Carl berhenti menginvestigasi. What else you working on? Well, how you gonna get it? We haven't had any luck yet. Get some. Bob dan Carl sedang berusaha mencari daftar anggota Cripp. Kemudian Bob teringat Kay, rekan kantor mereka yang pernah dekat dengan seorang pria anggota Cripp. Mereka kemudian menghampiri Kay untuk meminta tolong memintakan daftar anggota Cripp kepada pria tersebut. Namun Kay tidak mau karena dia sudah lama putus. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Kay memberikan hal yang Bob dan Carl inginkan. Dari daftar tersebut, mereka mulai mendatangi satu persatu untuk mencari tahu bagaimana cek yang Kenneth berikan kepada Stans bisa mengalir ke terdakwa Barker. Orang-orang yang mereka datangi terlihat takut dan menolak untuk diwawancarai. Tapi setidaknya mereka sedikit mendapatkan informasi bahwa Cripp melakukan penghancuran berkas yang disaksikan langsung oleh John Mitchell. Bob dan Carl mendatangi kembali orang yang memberitahu tentang penghancuran berkas itu. Tapi orang tersebut terlihat ketakutan lalu meminta mereka pergi sebelum ada yang melihatnya. Hal tersebut membuat Carl yakin ada yang mengancam anggota Cripp agar tidak bicara. Will you please leave before they see? You know, I really can't talk about this because I don't Maybe think I members should. of the committee. Bob dan Carl terus berkeliling mencari anggota Cripp yang mau berbicara. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan perempuan yang dengan berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Cripp merupakan ancaman bagi konstitusi, semuanya bertentangan dengan apa yang diperjuangkan sejak awal. Bob dan Carl mengira perempuan tersebut salah satu anggota komite Cripp yang bernama Judith Abbott. Judith Abbott? Carolyn Abbott. Sudah 2 minggu mereka berdua keliling, separuh nama dari daftar sudah dicoret, namun tidak ada informasi besar yang mereka dapatkan. Lebih buruknya lagi, laporan BPK mengenai kegiatan ilegal yang terjadi pada Cripp ditunda sampai pengumuman calon presiden. Selain itu, dakwaan grand jury pada kasus Watergate juga akan segera keluar dan ada indikasi bahwa dakwaan hanya diberikan kepada 5 pencuri, Hunt dan Liddy. Padahal buntut dari kasus tersebut masih banyak yang belum terungkap, banyak petinggi Gedung Putih yang terlibat, hanya saja Bob dan Carl belum berhasil mendapatkan buktinya. Malam itu, Partai Republik akhirnya mengumumkan Richard Nixon akan maju kembali sebagai calon presiden. Dukungan rakyat kepada Richard Nixon untuk melanjutkan kepemimpinannya memang sangat besar saat itu. Carl kemudian mendatangi perempuan yang memegang pembukuan keuangan Hugh Sloan. Hi, I'm Carl Bernstein of the Washington Post. Sloan sendiri merupakan orang yang bekerja untuk Stans. Seperti anggota Cripp yang lain, perempuan tersebut berusaha menolak menjawab pertanyaan.
Carl bertanya pada perempuan itu apakah dia tahu ada dana rahasia sejak awal. Perempuan tersebut menjawab, dia pikir uang tersebut adalah sebuah dana untuk tujuan politik. Katanya ada 5 orang yang mengendalikan dana rahasia tersebut, namun dia tidak tahu nama mereka. Jumlah dana rahasia sebenarnya sangat banyak. Dalam 1-2 hari akan masuk $6 juta secara tunai yang dia tidak tahu di mana uang itu disimpan. Perempuan tersebut lalu mengonfirmasi 3 inisial orang yang menerima uang dari dana rahasia, yaitu L, P, dan M yang merujuk pada Liddy si mantan jaksa agung, Porter mantan anggota KRIP, dan Magruder yang pernah menjadi ketua sementara KRIP sebelum John Mitchell. Carl dan Bob semakin yakin orang-orang dari KRIP yang membayar para pencuri kasus Watergate dengan tujuan mengalahkan lawan politik mereka yaitu Partai Demokrat sehingga Richard Nixon bisa memenangkan pemilu kembali. Dan otak dari semua itu adalah John Mitchell, mantan ketua KRIP. M could be McCord. That's out. I think it's Magruder. I think it's Magruder too. I think it's Magruder because at one time he was a temporary head of the committee to re-elect before Mitchell. Hari berikutnya, Carl dan Bob mendatangi rumah Sloan yang merupakan bendahara KRIP. Dia mendapat tuduhan pidana setelah muncul dugaan KRIP menggunakan dana rahasia untuk membayar pencuri pada kasus Watergate. Sloan memberitahu bahwa KRIP sangat berhubungan dengan Gedung Putih. Dana rahasia KRIP yang ditemukan BPK hanya $350.000, padahal sebenarnya KRIP memiliki hampir $1 juta. Dalam mengeluarkan uang tersebut, Sloan mengaku selalu meminta persetujuan John Mitchell. Setelah kembali ke kantor, Bob dan Carl sudah siap dengan berita mereka. Tapi sebelum berita dicetak, Carl menghubungi John Mitchell untuk memberikan komentar. Carl memberitahu bahwa Washington Post akan memberitakan mengenai John Mitchell yang secara pribadi mengontrol dana rahasia KRIP untuk mengumpulkan informasi tentang Partai Demokrat. Sudah bisa diduga kalau John Mitchell pasti akan menyangkalnya. Setelah berita tersebar, Wakil Presiden memberikan komentar kalau berita tersebut tak bersumber dan menunjukkan bahwa Washington Post memberikan simpati kepada calon presiden dari partai lain. Tapi Ben tidak merasa khawatir karena semua orang hanya menyangkal, tapi tidak mengatakan berita tersebut tidak akurat. Yang pasti, Ben mengingatkan, Carl kemudian mendapat informasi baru. Pada musim panas 1971, ada seseorang yang diminta bergabung bersama kelompok kampanye Richard Nixon dari Partai Republik untuk menyabotase kandidat dari Partai Demokrat. Itu berarti peristiwa pencurian di Watergate yang terjadi pada 17 Juni 1972 hanya salah satu dari upaya sabotase kampanye yang dilakukan sejak 1 tahun sebelumnya. Carl kemudian menemui Donald Segretti yang menjadi koordinator sabotase kampanye Richard Nixon pada Partai Demokrat. Ternyata Segretti pernah melakukan hal yang sama di perguruan tinggi saat dirinya mengikuti pemilihan mahasiswa. Segretti mengatakan ketika dia baru saja keluar dari Angkatan Darat dan bingung harus melakukan apa, temannya menghubungi menawarinya bekerja untuk Presiden Amerika Serikat. Dulu dia hanya mengambil pekerjaan itu dan kini dia baru menyadari bahwa apa yang dilakukan sangat buruk. Bob kembali melakukan pertemuan rahasia dengan Deep Throat. What's the topic for tonight? Deep Throat memberitahu bahwa FBI dan Departemen Kehakiman mengetahui semua yang Bob ketahui. Bob pun bertanya, mengapa tidak ada yang melakukan sesuatu? Deep Throat berkata kalau Bob tidak mengerti siapa yang sebenarnya sedang dihadapi. Bob mencoba menebaknya, tapi Deep Throat mengatakan Bob terlalu memperhatikan sesuatu yang membuatnya melewatkan hal yang paling penting. Pelaku melakukan penyadapan, memata-matai, menyebarkan dokumen palsu, surat palsu, mencuri dokumen, membatalkan rapat umum kampanye Partai Demokrat, bahkan menyelidiki kehidupan pribadi orang-orang Partai Demokrat. Deep Throat meminta Bob berpikir siapa yang paling mungkin melakukan hal sebesar itu, bahkan FBI dan Departemen Kehakiman sampai tidak berani bertindak. Di kantor, Sully tiba-tiba memberitahu Carl dan Bob bahwa Ken Clausen, Humas Gedung Putih, adalah orang yang menulis surat palsu yang menyebabkan Muskie dari Partai Demokrat gagal mencalonkan diri sebagai presiden. Sully berkata, Ken Clausen mengatakan padanya saat bertemu 2 minggu lalu di apartemennya. Bob langsung menelpon Ken Clausen untuk mengonfirmasi apa yang Sully beritahukan. Saat itu, Ken Clausen menyangkal pernah mengatakan hal tersebut pada Sully. Sesaat kemudian, Sully mendapat telepon dari Ken Clausen yang memohon agar tidak memberitahu Bob kalau dia datang ke apartemen Sully. Tidak hanya itu, Ken Clausen juga menghubungi Ben mengatakan, And I want you to know that I never claimed authorship of the... Right, Ken, right.
Singkat cerita, Bob dan Carl sudah menemukan 4 nama yang mengendalikan dana rahasia, yaitu John Mitchell, Tench, Magruder, dan Kalmbach. Mereka kemudian menemui Sloan untuk mendapatkan 1 nama lagi yang mereka yakini adalah Heldman, orang kedua paling penting di Amerika Serikat setelah presiden. Mereka tidak meminta Sloan menjadi informan, tapi cukup mengkonfirmasinya. Bob dan Carl berkata, mereka tahu Sloan akan menyebutkan kelima orang tersebut saat grand jury menanyakannya. Mereka hanya ingin tahu apakah tidak masalah menyebut nama Heldman di berita mereka. Sloan berkata tidak masalah jika Bob dan Carl ingin menulisnya. Di hari berikutnya, akhirnya berita tersebut selesai ditulis, lalu diadakanlah rapat besar bersama para editor. Mereka harus memastikan data mereka valid ketika ingin memberitakan hal yang melibatkan Heldman. Karena saat itu Ben belum yakin, dia meminta Bob dan Carl mencari bukti lain yang lebih kuat. Carl akhirnya mencoba menghubungi Sloan berharap mau memberikan sedikit penjelasan tentang Heldman. Tapi Sloan tidak mau mengatakan apapun tentang hal itu. Carl kemudian berkata, dia akan menghitung 1-10. Jika ada alasan menunda beritanya, Sloan bisa menutup teleponnya sebelum hitungan ke-10. Tapi jika beritanya benar, telepon terus terhubung setelah hitungan ke-10. 9, 10. You got it straight, man? Ternyata, Sloan tidak menutup telepon hingga hitungan ke-10 selesai. Carl pun langsung memberitahu Bob dan Ben kalau Sloan sudah mengonfirmasinya. Akhirnya, berita tersebut dicetak. Namun tak lama setelah berita beredar, Sloan muncul di berita televisi memberikan pernyataan dia menolak telah menyebutkan nama Heldman. Pengacaranya juga memberikan pernyataan bahwa Sloan sama sekali tidak melibatkan Heldman dalam kesaksiannya kepada grand jury. Beberapa waktu kemudian, Sekretaris Pers Gedung Putih melancarkan serangan kepada Washington Post. Dia mengatakan Ben bukanlah pendukung Presiden Richard Nixon. Dia menghargai kebebasan pers, tetapi tidak menghormati jurnalisme keji seperti yang dipraktekkan oleh Washington Post. Tak lama setelah itu, Ketua Kampanye Presiden dari Partai Republik juga memberikan pernyataan bahwa Washington Post dengan keji mengatakan ada hubungan langsung antara Gedung Putih dengan kasus Watergate. Bob dan Carl mencoba memikirkan apa kesalahan mereka. Sudah banyak surat pengaduan dikirimkan ke Washington Post, para editor pun meminta Ben segera membuat pernyataan. Akan tetapi, selama penyangkalan yang orang-orang lakukan tidak benar-benar membantah berita, Ben meminta semuanya mendukung Bob dan Carl. Why not denial? Fuck it, let's stand by the boys. Bob lalu melakukan pertemuan rahasia lagi dengan Deep Throat. Deep Throat mengatakan Bob telah melakukan kesalahan besar karena langsung membuat sasaran tertinggi. Bob pun berkata dia lelah dengan semua teka-teki yang Deep Throat berikan. Dia tidak butuh petunjuk, tapi perlu semua yang Deep Throat ketahui. Deep Throat akhirnya menjelaskan bahwa semua yang terjadi merupakan operasi Heldman. Uang dan segalanya dijalankan oleh Heldman. Tidak mudah untuk mendapatkannya karena Heldman sangat tertutup. Daftar orang-orang yang terlibat sebenarnya lebih banyak dari yang dibayangkan. Melibatkan seluruh komunitas intelijen Amerika Serikat, FBI, CIA, dan peradilan. Pihak yang menutupi rahasia tersebut tidak banyak melakukan hubungan dengan pencuri di Watergate, sebab itulah sulit untuk membongkar semuanya. Deep Throat lalu memperingatkan kalau Bob dalam bahaya. It was a Haldeman operation. CIA justice. It's incredible. Your lives are in danger. Setelah pertemuan itu, Bob segera memberitahu Carl bahwa mereka berdua dalam bahaya. Mereka pun tidak lagi berbicara secara langsung seperti biasa, melainkan menggunakan mesin ketik untuk menghindari penyadapan. Carl memberitahu kalau Sloan sebenarnya siap menyebutkan nama Heldman pada grand jury, namun tak seorang pun yang menanyakan tentang Heldman padanya sehingga dia tidak bisa menyebutkannya. Kemudian, Bob dan Carl mendatangi Ben untuk memberitahukan semua hal yang mereka tahu. Pada intinya, pihak yang menutupi rahasia besar tersebut tidak banyak melakukan hubungan dengan pencuri di Watergate demi melindungi operasi rahasia dan kegiatan terselubung yang melibatkan seluruh komunitas intelijen Amerika Serikat. Fakta tersebut sudah cukup mengejutkan, tapi Ben memberitahu fakta mengejutkan lainnya. Berdasarkan hasil jajak pendapat Gallup, setengah negara bahkan tidak pernah mendengar kata Watergate, yang artinya banyak orang yang tidak mengetahui tentang kasus Watergate. Ben tahu mereka banyak menerima tekanan, jadi dia menyuruh Bob dan Carl untuk segera pulang dan beristirahat sebelum besok mereka harus bekerja keras lagi. We're under a lot of pressure, you know, and you put us there. You guys are probably pretty tired, right? Go on home.
Singkat cerita, Richard Nixon akhirnya berhasil kembali terpilih sebagai presiden. 11 Januari 1973, Han mengaku bersalah atas 3 tuduhan konspirasi pencurian. 17 Agustus 1973, Magruder mengaku bersalah untuk membantu rencana Watergate. 5 November 1973, Segretti dihukum 6 bulan penjara. 26 Februari 1974, Kalmbach mengaku bersalah untuk dana ilegal Gedung Putih. 6 April 1974, Chapin terbukti bersalah karena berbohong di depan grand jury. 12 April 1974, Porter dihukum 30 hari penjara karena berbohong kepada FBI. 17 Mei 1974, mantan Jaksa Agung Glenn Daines mengajukan permohonan bersalah. 4 Juni 1974, Charles Colson mengaku bersalah atas kejahatan menghalangi jalannya persidangan. 13 Maret 1975, Stans mengaku bersalah karena terlibat penggalangan dana ilegal. 2 Januari 1975, Mitchell, Haldeman, Ehrlichman terbukti bersalah untuk semua tuduhan pada kasus Watergate. 6 Agustus 1974, sebuah rekaman menunjukkan bahwa Presiden Richard Nixon setuju menutup-nutupi, tapi saat itu dia mengatakan tidak akan mengundurkan diri. 9 Agustus 1974, akhirnya Presiden Richard Nixon mengundurkan diri. Gerald Ford menjadi presiden ke-38. Film ini mengajarkan bahwa jurnalisme dan kebebasan pers dapat menjadi pengawas bagi kekuasaan politik agar pemerintahan dapat berjalan sesuai tracknya. Seperti itulah kisah tentang perjuangan jurnalis The Washington Post yang membongkar keterlibatan petinggi-petinggi Gedung Putih dalam tindakan menyadap, mencuri dan memata-matai Partai Demokrat demi melanggengkan kekuasaan Presiden Richard Nixon yang berasal dari Partai Republik. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.